Annyeonghaseyo 여러분. Jumpa lagi dengan Tony Song Sengnim dari LPK Cinggu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang permintaan ya. Permintaan itu dalam bahasa Indonesia biasanya tolong gitu ya. Nah, juseyo itu bisa diartikan tolong ya. Juseyo ini juseyo artinya tolong ya. Kemudian yang bawahnya ini juseyo ini sama ya, partikel 2 ini pemasangannya salah satu apabila berakhir dengan huruf konsonan, apabila berakhir dengan huruf vokal. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa semua bahasa Korea itu partikelnya atau tambahannya berunsur dua-dua. Itu karena pengaruh susunan. Dalam penulisan orang Korea selalu menggunakan konsonan vokal. Dia tidak bisa membaca huruf yang berdiri sendiri. Contoh dalam bahasa Indonesia D. Nah, ini orang Indonesia bisa membaca D, tapi orang Korea tidak bisa. Dikasih baru dia akan membaca D. Ya, misalnya S, ini orang Indonesia, orang Korea akan berbunyi S apabila dikasih dan maka dia akan bilang S. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di pelatihan selanjutnya ya. Itu logikanya ya, dalam logikanya bahasa Indonesia dan bahasa Korea ya, sekaligus perbedaannya. Oke. Juseyo ya. Juseyo yang artinya tolong. Kemudian ju saja ini tolong. Seo-nya ini yang artinya lah, tolonglah bisa ya. Juseyo. Jadi yo-nya ini sopan gabung. Ini sebuah partikel juseyo yang artinya tolonglah. Boleh seperti itu ya. Mul juseyo ya. Mul juseyo. Mul itu air, juseyo adalah tadi tolong. Mul juseyo, tolonglah air atau tolong air. Mul juseyo, tolong air. Atau boleh diganti minta air gitu ya. Karena tolong itu dalam logikanya adalah permintaan ya. Tolong berarti bisa artinya minta ya. Maka mul juseyo yang artinya tolong air. Oke, ini jawabannya ya. Yang jawabannya Ne yogi isoyo. Nah, yogi ini biasanya diartikan sini ya. Maka ini bisa berarti ini gitu. Yogi itu boleh diartikan ini ya. Ne yogi yo. Ne yogi berakan vokal langsung tambah yo. Ne yogi yo. Ya, ini gitu kan. Tapi orang Korea bilangnya ya di sini ya. Nggak usah bingung itu ya. Karena ini hanya perbedaan penggunaan sebuah bahasa ya. Kalau Indonesia ya ini tuan, kalau Korea ya sini maksudnya ini kan. Ne yogyo gitu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah pertanyaan kemudian disusun menjadi beberapa kalimat ya. Kalimat pertanyaan ga atau a ya dalam bahasa Indonesia. Orange apa kira-kira? Oranye itu ya, orange itu adalah jeruk oren ya, jeruk yang warnanya oren itu. Orange dasot 5 ge buah. Orange dasot ge 5 buah oren. Juseo tolong 5 buah oren atau 5 buah jeruk oren. Oke. Orange ya, orange dasot ge juseo. Orange dasot ge juseo. Kemudian disusun pertanyaan olmayo. Olma berapa harga? Yeyo itu tambahan sopan ya. Tambahan sopan sederhana. Tapi ini sopan sekali karena ye. Orange dasot ke juseyo. Olmayeyo. 다시 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? 다시 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? Orange itu jeruk oren, dasot 5, ge itu buah, juseo. Tolong 5 buah oren. Olmayo berapa harga? Olma itu berapa harga ya. Olma itu artinya berapa harga.
Jadi olma itu langsung harga artinya. Orange dasotke 주세요 얼마요? Berapa harga? Oh, tolong 5 buah orange. Berapa harganya? Gitu ya. Ini di sebuah toko buah ya dalam bahasa Koreanya atau dalam bahasa Indonesianya ya, maksudnya itu adalah toko di dalam toko buah ya. Jadi dalam bahasa Koreanya toko itu gagi ya, bisa gagi, gagi. Ini ya. Gagi itu artinya toko ya. Kemudian buah, gagi itu toko. Kemudian buah itu buah. Guail. Toko buah berarti guail kaki. Itu ya. Dibalik dalam bahasa Korea menjadi guail. Guail. Ya, guail kaki. Yang artinya toko buah. Oke, selanjutnya jawabannya nah, yaitu manwon imnida. Manwon. Won itu mata uang Korea. Man itu artinya 10.000 ya. Manwoni nida. Manwon imnida. Ini salah ya, ini kurangi. Manwon imnida. Oke. 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? 만원입니다. 오렌지가 5개. 만원. Krom 한 개 얼마요? 한 개 artinya satu buahnya berapa? Kalau 10.000 berarti satu buahnya ichon won. Ichon artinya 2.000, ichon won. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pertanyaannya muol ya, itu singkatan dari muol ya, relnya dirubah di bawahnya ke sini bisa. Yang artinya muol itu artinya apa? Muol deril, ya, deril itu bantu artinya ya. Mau deril kayo, kemudian k di akhir ini mengandung saya, yaitu pengganti subjek yang bicara, yang ngomong ya. Ini yang ngomong. Jadi kalau kayo di akhir, kalau gayo itu pergi, kalau k ini G double kayo ya artinya itu saya itu ya sebenarnya yang ngomong. Maka mau deril kayo, apa yang bisa saya bantu gitu. Apa yang bisa saya bantu? Deril kayo bantu. Apa yang saya bantu gitu. Maksudnya dalam bahasa Indonesia apa yang bisa saya bantu? Dalam bahasa Koreanya mo deril kayo gitu. Oke, selanjutnya jawabannya panghago uyu juseyo. Ya, pang itu roti. Hago itu dan atau dengan. Uyu itu susu, milk itu susu yang cair itu. Juseo artinya tadi apa? Tolong. Maka panghago uyu juseo, tolong susu dan roti, atau tolong susu dengan roti gitu. Panghago uyu juseo. Pertanyaannya muol deril kayo, apakah ada yang bisa saya bantu? Jawabannya panghago uyu juseo, tolong susu dan roti. Oke, selanjutnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada a atau o juseo, itu bisa akhiran a juseo atau o juseo. Nanti tergantung dalam kalimat tersebut akhirannya menggunakan huruf apa, seperti itu ya. Seperti biasanya misalnya sebuah kata kerja noh gitu kan menjadi noh menaruh noh, juseyo berarti tolong taruh itu ya. Berarti noh tambahannya oh, noh itu ya. Noho juseyo yang artinya taruh. Oke, nanti tolong ditaruh gitu. Nanti kita masuk ke dalam kalimat biar langsung paham. Nah, ini contoh pertanyaannya K ya. Bongtue, bongtu itu artinya wadah ya. Bongtu tambahannya i. Bongtue berarti di wadah. Noh taruh o. Tambahnya noho. Terus kemudian deril kayo, deril batu. Deril kayo.
yang intinya saya bantu, maukah saya bantu menaruh di wadah gitu. Oke, tasih ambon. Bung tuwe noho deril kayo. Maukah saya bantu naruh di wadah atau dimasukkan ke wadah. Maukah saya masukkan ke wadah gitu. Oke, jawabannya ne noho 주세요. Bung tuwe noho deril kayo. 네, 넣어주세요. Ya, tolong taruh gitu ya. Bong tuwe 넣어드릴까요? Maukah saya taruh di wadah? Nih, 넣어주세요. Ya, tolong ditaruh gitu. Oke? Itu ya O-nya, penggunaan O-nya ini ya. O 주세요 itu nanti akan berubah-ubah tergantung karena ini nanti huruf vokal berarti pakainya ini gitu. Semuanya seperti itu dalam bahasa Korea. Oke, yang kedua, 저 가방을 포장해요. 저 가방을 포장해요. 주세요 ya. 저 가방을 포장해요. 주세요. 저 itu gabang, tas. 가방을 ini penanda objek ya. 저 가방을 포장 itu bungkus ya, wadah sama. 저 가방을 포장해. Dibungkus, 주세요 tolong bungkus di tas itu. 저 가방을 포장 tas itu ya. 저 가방을 포장해 주세요 tolong bungkus dengan tas itu atau bungkus tas itu. Oke ya, untuk yang berikutnya nih jawabannya alge itu artinya mengerti ya. Al itu mengerti, alge S2 itu telah semnida. Nih alge semnida ya telah mengerti. Nih ya alge semnida ya telah mengerti. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. I depan ya, artinya ini. I 운동화. 운동화 sepatu olahraga ya. Maka i 운동화 sepatu olahraga ini. I 운동화를 ini penanda objeknya ya. I 운동화를 환불해 주세요. 환불 itu pengembalian barang. Ini istilah ya atau retur dalam bahasa Indonesia ya. 환불해 주세요. Tolong pengembalian barang ini ya. 환불 tolong pengembalian barang sepatu olahraga ini. Dia mau mengembalikan barang, maka 이 운동화를 환불해 주세요 gitu. Jadi kamu misalnya ke pasar atau ke toko sepatu kemudian mau mengembalikan barang ini. 이 운동화를 환불해 주세요. Tolong pengembalian barang sepatu ini atau tolong mau mengembalikan sepatu ini. Ya, berarti ini retur sepatu yang akan dikembalikan karena tidak sesuai. Nah, untuk selanjutnya jawabannya 죄송합니다. 죄송 artinya itu maaf ya. Ini adalah ungkapan atau kata maaf itu 죄송 ya. 죄송합니다, maaf. 환불 pengembalian barang. 기간 ya, 기간 itu waktu. 기간이 지나 itu lewat. Sedangkan S2 kemarin artinya telah. 환불 기간이 지났습니다. Maaf. 환불 기간 waktu pengembalian barang telah lewat. Jadi ini nggak bisa gitu kan. 이 운동화를 환불해 주세요. Kemudian jawabannya 죄송합니다. 환불 기간이 지났습니다. Telah lewat. Itu 환불nya telah lewat. Oke, 여러분 selanjutnya adalah SEO atau SEO ya. Saya tulis seperti ini ya biar nanti bisa dijelaskan bahwa SEO itu kalau untuk berakhiran dengan huruf konsonan, kemudian langsung SEO kalau berakhiran dengan huruf vokal. Seperti biasanya itu semua huruf-huruf partikel dalam bahasa Korea ada 2. Itu yang harus kamu pahami semuanya 여러분 untuk agar bisa dengan lancar berbahasa Korea, bahwa perbedaan yang jelas itu partikel Korea semua ada 2 perbedaannya untuk menyambung sebuah kata depannya, maka harus diperhatikan, gampang sekali itu. Nah ini
Saya kasih contoh biar lebih jelas ya. Itu yang tandai merah-merah itu adalah sebuah partikel ya. Dalam bahasa Indonesia ada nya, ada lah dan lain sebagainya. Nanti banyak ya, dalam bahasa Indonesia pun banyak, tapi kita tidak memahami itu karena itu bahasa kita, maka harus dicari perbedaannya dan kesamaannya biar kita lebih mudah untuk belajar bahasa Korea atau Hangguko. Oke. Siktang i ya, tambahnya i ya, siktangi odie di mana isoyo ada. Berarti restorannya ada di mana? Siktangi odie isoyo, restorannya ada di mana gitu. Oke, selanjutnya nah ya. Gonmul ya, untuk gonmul pakai ya, gonmul pakai jadi satu ini ya. Gonmul bak, gonmul itu gedung, bak itu luar, e nya di, isoyo ada. Gonmul pakai isoyo berarti ada di gedung luar atau di luar gedung itu. Gonmul pakai isoyo ada di luar gedung. 식당이 어디에 있어요? 건물 밖에 있어요. Ada di luar gedung. 저쪽으로 나가세요. 저 itu ya, 저 itu 저쪽 ya, ini cuk bukan kuk ya, 저쪽 ini j, 저쪽. 저쪽으로 나가세요. 저쪽 sebelah situ, ke ru itu ke, naga keluar, nagaseo keluarlah, ini keluarlah, inilah keluarlah ke sebelah situ. Cuk itu sebelah, jojukeru nagaseo keluarlah ke sebelah situ. Oke, untuk selanjutnya ga Tuan Si, nama orang ya karena ada sinya. Tuan Si Pali, B2 dibaca P, Pali udah ini menjadi U saja yang artinya datang. Seo itulah. Tuan Si Pali Useu. Tuan Si Pali Useo ya. Tuan cepat datanglah gitu ya. Tuan cepat datanglah. Tuan Si Pali Useo. Nah, kemudian jawabannya 네 알았어요. Al mengerti ya. 네 알았어요. Ya mengerti. 잠깐만 itu sebentar saja. Gidari itu menunggu, gidarita ya. Gidari menunggu. Seo artinya lah. Lah ini langsung seo, tidak usah pakai karena depannya sudah huruf vokal. Sama ini juga ya. 네 알았어요. 잠깐만 기다리세요. Ya, mengerti. Terus kemudian tunggu tolonglah, 잠깐만 sebentar, 기다리세요 tunggulah sebentar, atau tolonglah tunggu sebentar. 네, 알았어요. 잠깐만 기다리세요. Berikutnya yang ga ya. 여기 자리 있어요. Jari adalah tempat ya. Isoyo ada. Yogi jari isoyo. Yogi sini jari tempat. Isoyo ada. Sini ada tempat gitu. Ini bertanya ada tempat duduk atau tempat apa gitu ya. Ini ada di sini ada tempat. Nah, untuk jawabannya ini ada eseo ya. Eseo karena ini beraturan dengan huruf J. Tulisannya ANG da, itu kata kerja yang artinya duduk. 네 앉으세요. Ya, duduklah ya. 네 앉으세요. Ya, duduklah gitu ya. Atau silahkan duduk, ini mempersilahkan duduk gitu ya. Oke, kita pahami pelan-pelan ya. Semoga paham ya. Saya yakin paham ya, paham. Kalau tidak paham nanti diulang-ulang lagi. Kalau terpaksa masih belum paham juga bisa ditulis di kolom komentar dan menanya. 그래 여러분 여기까지만 수업은 끝났습니다. 그러니까
잘못가 있으면 여기까지 정말 미안합니다. 그리고 수고하세요.